Yang pertama adalah tetap tenang. Oke, gue positif COVID, atau oke, gue ternyata ada kontak erat. Misalnya lo baru tahu kalau tukang bakso yang kemarin lo jajan itu ternyata positif COVID gitu. Oke, tetap tenang. Kalau misalnya lo belum tes, maka tes. Tapi kalau misalnya lo udah tes dan hasilnya positif, segera lapor ke Satgas setempat. Kemudian Satgas akan membantu mengarahkan lo supaya lo nggak bingung. Biasanya dia akan tanya, oke, gejalanya sekarang apa, kondisi di rumah kayak gimana, untuk memastikan apakah lo termasuk gejala sedang berat, atau misalnya sedang berat, atau misalnya ringan sedang, atau misalnya tidak bergejala, dan apakah lokasi tempat tinggal lo itu ideal untuk lokasi isolasi mandiri. Setelah itu kasih tahu ke petugas lingkungan setempat kayak Pak RT misalnya, supaya lo bisa dipantau. Pak RT juga bisa ngasih tahu tetangga-tetangga lo dan bisa mengevaluasi kondisi lo. Jadi kalau misalnya lo butuh makan tapi lo nggak bisa belanja misalnya, ya Pak RT bisa bantuin lo misalnya untuk dapat makanan, karena kan lo tetap harus makan kan walaupun isolasi mandiri kayak gitu. Kenapa sih isolasi mandiri? Yang pertama adalah tadi kita udah tahu kalau pasien positif COVID itu memang harus diisolasi kan. Entah gimana deh, pokoknya diisolasi dulu nih gitu. Tapi kenapa di rumah gitu? Karena untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan dan memberikan kesempatan bagi pasien yang lain yang lebih membutuhkan fasilitas rumah sakit bisa ditangani duluan gitu. Untuk riwayat kontak sama tes itu kita samain aja biar warga nggak bingung gitu kan, kebanyakan guideline. Yang pertama adalah 10 hari sejak gejala muncul atau 10 hari sejak tes positif. Jadi kan ada yang tes, ada yang enggak nih tadi. Jadi bisa 10 hari sejak gejala muncul itu kalau bergejala, atau 10 hari sejak tes positif itu kalau tes, atau 10 hari sejak kontak kalau misalnya kamu kontak dan kamu nggak bergejala. Ditambah 3 hari bebas gejala. Jadi kalau misalnya tadi kan ada tuh yang 10 hari sejak gejala muncul, berarti kan misalnya demam, batuk, mencret misalnya. Nah, setelah 10 hari selesai dipastikan bahwa ada 3 hari yang memang benar-benar bebas gejala di akhir. Jadi total 13 hari. Nah, setelah 13 hari ini perlu nggak sih kita antigen misalnya atau PCR? Nggak perlu. Kenapa? Karena untuk PCR sendiri itu bisa positif bahkan sampai 2-3 bulan setelah infeksi pertama. Padahal belum tentu dia masih nularin gitu. Karena PCR kan tidak bisa mendeteksi virusnya tuh hidup atau mati. Jadi kadang bisa aja yang kedeteksi tuh tangan virusnya doang, udah cuma buntung tangannya doang atau kakinya doang. Tapi kan dia tetap menganggap itu sebagai bagian dari virus kan. Padahal si tangan buntungnya ini kan udah nggak bisa nularin lagi gitu. Oke, jadi secara garis besar mungkin kita bisa bagi jadi 2 kali ya. Ada kondisi yang ideal untuk isoman, ada kondisi yang tidak ideal, tapi gimana lagi, kita harus tetap isoman gitu kan. Oke, kita langsung bahas mungkin per item dan perbandingan antara dia idealnya kayak gimana dan saat tidak ideal itu harus kayak gimana. Yang pertama adalah ruangan, termasuk ruang kamar tidur ya. Idealnya tentu terpisah, ventilasinya bagus. Jadi kalau misalnya memang di rumahnya setiap orang punya kamar sendiri, bersyukurlah karena itu privilege banget buat orang yang mau isoman gitu. Terus gimana dong kalau misalnya rumahnya petak misalnya, nggak semua orang bisa punya kamar sendiri, harus satu kamar misalnya sama kakaknya atau adiknya, atau bahkan ada rumah yang ruangannya cuma satu doang, semua orang tuh ngumpul di situ gitu. Oke, posisikan pasien atau si orang yang mau isoman ini dengan jarak 1 meter minimal dengan penghuni yang lain. Jadi kalau misalnya ada kasur atau tidurnya di tikar gitu misalnya, jarakin 1 meter dengan orang yang lain. Gitu. Tetap pakai masker berarti, karena nggak bisa pisah ruangan kan. Kalau bisa pisah ruangan kan oke lah bisa nggak pakai masker gitu. Tapi kalau misalnya harus satu ruangan, jarakin minimal 1 meter dengan penghuni yang lain dan tetap pakai masker. Itu tadi kita ngomongin ruangan. Terus tadi satu lagi adalah kamar mandi. Idealnya adalah meskipun tidak di dalam kamar, tapi punya kamar mandi yang terpisah. Jadi kalau misalnya rumah kamu, kamar mandinya lebih dari 1, bersyukurlah karena itu privilege buat orang yang isoman. Kamar mandi terpisah, oke, kita nggak usah bahas. Otomatis harus terpisah dari penghuni yang lain. Tapi gimana kalau misalnya kamar mandinya cuma 1?
Kalau kamar mandinya cuma satu, maka setiap habis dipakai oleh orang yang sedang isoman harus dibersihkan dan didisinfeksi. Kalau misalnya orangnya tidak bisa mendisinfeksi, misalnya kondisinya lumpuh misalnya, atau lansia misalnya, meskipun kalau lansia sih pasti dibawa ke layanan kesehatan ya, nggak mungkin disuruh isoman di rumah, maka orang lain yang harus mendisinfeksi kamar mandi tersebut setelah dipakai sama pasien. Jadi tetap harus didisinfeksi sebelum dipakai sama orang yang lainnya. Oke, kamar mandi kita udah bahas. Sekarang gimana makan? Nggak mungkin nggak makan gitu kan. Makan kalau misalnya ruangan tidurnya udah terpisah, bisa makan di tempat tidur gitu kan. Bisa makan di kamar tidur. Jadi otomatis makan pasti terpisah sama yang lain dan alat makan juga harus sendiri. Terus cara memberi makannya gimana? Orang yang merawat taruh makan di depan pintu. Kemudian setelah orang yang mengantar makanan pergi, baru pasien keluar membuka pintu dan mengambil makanan. Jadi nggak boleh ada kontak di waktu yang bersamaan antara yang mengantar sama yang mau makan. Terus kalau misalnya tadi yang satu ruangan buat rame-rame gimana? Jangan makan di waktu yang sama. Jadi jangan makan bareng-bareng gitu. Yang pasiennya makan, terus yang penghuni lainnya juga makan. Makan di waktu yang berbeda dan berikan jarak antara orang yang makan dengan yang tidak makan ini minimal 1 meter gitu. Nah terus untuk mencuci piringnya gimana nih? Karena kan udah makannya dipisah, tahu-tahu nyuci piringnya bareng gitu. Yang jelas selalu gunakan masker, itu udah jelas ya. Kalau misalnya isoman, kalau misalnya memang ada resiko kontak, selalu gunakan masker dan masker medis. Kemudian cuci piringnya itu dengan sabun, kalau bisa air hangat kalau ada, dan gunakan sarung tangan. Dan sarung tangannya kalau bisa sekali pakai. Jadi habis cuci piring, buang sarung tangannya. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau misalnya bisa alat makannya tuh sekali pakai. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak punya privilege untuk beli alat makan terus, nggak apa-apa. Cuci dengan sabun yang baik, pakai sarung tangan gitu. Untuk baju, bisa dicuci terpisah aja sih. Kalau misalnya cuci pakai tangan ya sama ya, pakai masker, pakai sarung tangan, cuci terpisah dengan baju yang lain. Setelah dicuci sih bisa dijemur dan digantung seperti biasa gitu. Kalau pakai mesin cuci ya silakan dicuci terpisah dengan baju yang lainnya. Kayak gitu. Terus buang sampah. Karena kan kalau pakai masker pasti ada sampah terus nih. Karena masker kan sekali pakai, nggak boleh pakai masker medis tuh dipakai ulang kan. Untuk pasien terutama yang memang infeksius, buang sampah dengan baik di tempat sampah yang tertutup. Kemudian kalau misalnya mau dibuang keluar, ikat plastiknya kemudian dibuang terpisah. COVID nih virus tuh sebenarnya nggak ada obatnya, jadi dia self-limiting disease, jadi kita melawan dengan daya tahan tubuh yang optimal. Nah, berarti kita harus menjaga nih daya tahan tubuh kita selama isoman, gimana caranya supaya tetap bagus. Kayak yang pertama adalah pola makan sehat, itu nggak boleh lupa. Bukan berarti kalau misalnya isoman tidur-tiduran aja, makan bebas, GoFood setiap hari boleh gitu. Enggak, jadi tetap makan pola makan sehat, kalau bisa 3 kali makan berat, 2 kali snack sehat kan, kayak rapat gitu kan, 3 kali makan berat, 2 kali coffee break gitu. Terus minum cukup 2 liter, olahraga ringan di ruangan untuk menghindari paparan ke penghuni lain, jadi jangan ngotot maunya olahraga nge-gym atau sepedaan gitu ya kalau misalnya lagi isoman. Berjemur jika memungkinkan, kalau misalnya nggak memungkinkan ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kemudian pantau hal-hal yang memang harus dipantau. Ada obat, ada suplemen. Kalau obat itu kan untuk mengatasi gejala. Kalau suplemen itu kan sifatnya menambah sesuatu yang sebenarnya bisa kita dapatkan dari misalnya makanan gitu. Yang pertama adalah obat. Yang penting itu adalah obat menurun demam. Karena tadi kayak aku bilang bahwa demam tuh kalau COVID bergejala biasanya hampir selalu ada. Jadi sediakan obat demam, bisa paracetamol aja yang mungkin di apotek atau minimarket juga ada. 500 mg bisa dikonsumsi 3 kali sehari, 1 tablet kalau misalnya demam aja. Jadi kalau misalnya nggak demam boleh nggak diminum gitu. Nah ini perlu dipantau, demamnya turun nggak nih setelah minum paracetamol. Kalau misalnya nggak turun 3 hari, demam tinggi 39 gitu, boleh langsung telepon ke layanan gawat darurat. Yang kedua adalah obat batuk. Bisa obat batuk kering atau obat batuk yang pengencer dahak sesuai dengan jenis batuk yang dialami saat sedang isoman. Diminumnya sesuai dengan kemasan ya, soalnya kan tiap obat batuk bisa beda-beda. Terus kemudian kita beralih ke suplemen. Suplemen ini biasanya kan vitamin.
atau mineral. Nah, mereka itu kan mikronutrien, jadi dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit oleh tubuh. Beda sama makronutrien kayak protein, karbohidrat gitu. Nah, sebenarnya mikronutrien ini kan bisa kita penuhi dari makanan. Jadi kalau misalnya kita makannya sehat tuh sebenarnya harusnya udah bisa nih terpenuhi si vitamin-vitamin sama mineral ini gitu. Cuma yang namanya warga kan kadang makannya emang sembarangan dan nggak naker kan. Jadi oke, kita kasih nih suplemen. Yang pertama adalah vitamin C 500 mg 2 kali sehari. Itu udah cukup sebenarnya untuk ngebantu jaga daya tahan tubuh. Gitu. Sekali lagi, vitamin adalah mikronutrien. Jadi dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit dan sisanya akan dibuang gitu. Yang kedua adalah vitamin D 400 sampai 1000 international unit. Gitu, 1 kali sehari. Gitu. Kecuali diresepkan berbeda oleh dokter ya, karena memang ada vitamin D yang digunakan untuk terapi dalam dosis yang lebih besar, bisa sampai 10.000 bahkan 50.000. Tapi tentunya itu harus konsultasi dulu ke dokter. Kayak gitu. Nah, yang terakhir yang mungkin banyak juga heboh di warga masyarakat netizen Indonesia ini adalah antibiotik dan antivirus. Segala macam lah, nggak cuma antibiotik dan antivirus, ada kemarin ada obat cacing, ada obat malaria dan segala macam. Kalau pesan dari aku, nggak usah dipusingin minum kalau misalnya itu diberikan atau diresepkan oleh dokter atau fasilitas kesehatan pemantau. Antibiotik dan antivirus ini itu kan obat keras, jadi jangan dibeli bebas dan jangan diminum tanpa supervisi dari dokter. Kalau gerakan khusus sebenarnya nggak ada sih, cuma ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya saturasi 9394. Tadi kan disuruh telepon layanan darurat kan, tapi misalnya belum ada nih layanan yang bisa memberikan penanganan segera saat itu gitu. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah terapi oksigen. Jadi sekarang kalau bisa memang adalah udah nyimpen tuh kontak sewa tabung oksigen di mana, isi ulangnya di mana gitu. Jadi bisa pakai oksigen, setel regulatornya di 2 liter per menit, terus dipakai. Nanti kalau misalnya udah nggak sesek atau saturasinya udah naik ke atas 94, boleh dilepas lagi. Yang kedua adalah prone position. Agak susah sih ya ngejelasin si prone position ini melalui Zoom, tapi bisalah dicari di internet, banyak banget kok sekarang informasinya prone position itu seperti apa. Yang jelas itu adalah posisi untuk membantu supaya saluran pernafasan itu lebih lancar gitu, jadi nafas bisa lebih lega. Oke, kita bicara ada namanya data subjektif dan ada data objektif. Jadi ada yang bisa kita ukur dan ada yang cuma bisa kita tanya, Pak, ini yang dirasain gimana? Apa yang dirasain sekarang gitu. Yang pertama adalah kita bahas yang bisa diukur dulu ya, yang jelas gitu. Yang pertama suhu tubuh. Jadi usahakan kalau misalnya isoman itu punya termometer di ruangan. Suhu tubuh usahakan di bawah 38 karena kayaknya kalau misalnya memang bergejala demam tuh udah pasti gitu, hampir pasti gitu demam. Tapi kalau misalnya di atas 38 terus 3 hari berturut-turut minum obat nggak turun, hubungi layanan darurat gitu. Terus yang kedua adalah saturasi oksigen. Ini kalau misalnya punya alatnya ya, dan disarankan memang sih punya alatnya, sekarang banyak kok yang jual gitu. Normalnya berapa? Di atas 95. Jadi kalau misalnya udah 93, 94 dan terus-terusan kok 93 terus, 94 terus, segera hubungi layanan darurat. Meskipun nggak ngerasa sesek. Tapi kalau udah di bawah 93 nggak usah pakai telepon, langsung ke UGD. Jadi nggak usah pakai telepon, karena kalau telepon itu kan biasanya memang di mana-mana sekarang penuh. Jadi pasti akan disarankan kalau bisa di rumah dulu. Tapi kalau udah di bawah 93, langsung berangkat ke IGD, nggak usah pakai telepon supaya langsung dapat penanganan pertama di layanan gawat darurat. Oke, kapan harus dicek yang 2 tadi tuh, temperatur sama saturasi? Kalau bisa 3 kali sehari, pagi, sore, malam. Kalau misalnya nggak bisa, 2 kali masih oke, pagi dan malam. Gitu. Kalau perlu dicatat, karena kan kita harus pantau nih, saturasi 93 kalau cuma sekali masih oke. Tapi kalau udah berkali-kali, kan harus telepon layanan darurat. Jadi mungkin bisa dicatat juga nih di buku atau di handphone atau di mana gitu. Nah, kapan sih harus menghubungi layanan darurat atau pergi ke IGD secara subjektif? Kalau yang tadi kan objektif, bisa dinilai gitu kan. Kalau misalnya memang nafas tuh terasa berat, jadi kayak emang ini sesek nggak ya, tapi kayak sesek nih. Kalau emang udah ngerasa gitu, boleh langsung hubungi layanan gawat darurat. Atau sangat lemas,
kayak merasa, aduh sakit nih badan nih, nggak enak nih, sakit banget nih badan nih, aduh lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, boleh juga langsung hubungin layanan gawat darurat. Yang terakhir adalah kalau ada penurunan kesadaran. Kok tidur terus, kok mulai linglung, kok mulai kayak tadi lagi ngapain ya, lupaan, penurunan kesadaran kayak gitu, langsung hubungin layanan gawat darurat. Oke, ini kalau misalnya di TikTok, di Twitter tuh bilangnya kena mental gitu ya. Jadi selain menjaga kesehatan fisik, memang kita juga harus menjaga kesehatan mental. Kenapa? Tadi udah dijelasin bahwa infeksi virus merupakan self-limiting disease yang sebenarnya bisa sembuh sendiri, asal dilawan dengan daya tahan tubuh yang optimal. Nah, salah satu komponen daya tahan tubuh yang optimal adalah kalau misalnya mental kita juga sehat. Misalnya menghindari stres gitu, menjauhi stres. Nah, gimana caranya? Ya tiap orang punya cara untuk zen tuh sendiri-sendiri ya, beda-beda gitu. Bisa melakukan hobi nyanyi, saatnya buka channel YouTube sekarang gitu kan, mumpung lagi isoman gitu. Atau misalnya hobi gambar, atau misalnya hobi yang lain gitu, silakan melakukan hobi selama isoman ini. Kemudian bisa juga lakukan pekerjaan untuk menyibukkan diri. Jadi kalau misalnya kamu kaum cuan, isoman itu bukan selalu harus cuti, karena sebenarnya masih bisa tetap kerja dari rumah gitu kan. Terus yang berikutnya adalah tetap cukupi istirahat, tidur minimal 8 jam sehari. Karena tidur cukup itu juga penting untuk kesehatan mental. Karena pasti pernah ngerasain kan, kalau kurang tidur jadi uring-uringan, bawaannya pengen marah gitu. Kemudian ada juga salah satu cara lain yaitu beribadah atau meditasi. Kembali lagi kan cara tiap orang untuk bisa punya ketenangan diri beda-beda ya. Ada yang menenangkan diri misalnya dengan beribadah, berzikir misalnya, atau berdoa, atau meditasi, silahkan. Kemudian berkomunikasi dengan kerabat tetap secara virtual. Jadi rajin-rajinnya gimana, yang lain, apa kabar di dunia luar sana lagi pada ngapain gitu. Jadi meskipun isoman, bukan berarti harus terisolir dari dunia luar. Karena sekarang udah 2021 gitu kan. Internet of Things, jadi bisa tetap komunikasi dengan kerabat melalui cara-cara virtual. Kemudian yang terakhir adalah saling menyemangati dengan orang lain. Jadi kadang kita bisa jadi semangat dengan cara justru menyemangati orang lain gitu. Misalnya kita sharing cerita, ya gue lagi isoman nih, tapi nggak seburuk itu kok, isoman gue malah jadi bisa ini. Jadi buat teman-teman di luar sana yang lagi isoman juga, ayo kita bisa melewati ini bersama gitu. Bisa bebas COVID gitu. Ada 3 golongan masyarakat yang ingin saya titipi pesan gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman yang lagi isoman. Semangat! Ojo kena mental kalau bahasa teman-teman sekarang gitu. Kita bisa, kamu bisa, kita bisa keluar dari kondisi ini dengan selamat dan sehat. Jadi jangan terlalu mikirin penyakitnya, tapi pikirin gimana caranya kamu bisa sehat. Oke, itu untuk teman-teman yang lagi isoman. Untuk teman-teman yang masih sehat, bersyukur. Tetap di rumah aja dan pakai masker. Keluar hanya jika perlu. Kamu adalah sedikit dari orang yang beruntung belum pernah kena COVID. Jangan dicari-cari penyakit, jangan menunggu giliran. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari sekarang dengan menjalankan protokol kesehatan. Kemudian untuk golongan masyarakat yang ketiga yang udah pernah kena, jangan besar kepala karena kemungkinan reinfeksi masih tetap ada. Untuk 2 golongan tadi yang belum kena maupun yang udah kena, silahkan vaksin kalau misalnya memang sudah memungkinkan. Jangan tunda karena kita berpacu dengan waktu di sini. Jadi itu aja sih, stay safe, stay healthy semua orang.